Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat prinsip-prinsip pembentukan citra pada MRI. Ya, saya akan coba menggunakan gambar-gambar. Mudah-mudahan Anda bisa lebih mudah memahami. Jadi, mereview materi kita sebelumnya bahwa pada MRI, ya, kita mengenal ada 3 prinsip. Pada MRI ada kata-kata di sini ada magnetik, kemudian ada resonance, ya, dan imaging. Nah, kita sudah belajar kemarin ya apa yang dimaksud dengan magnet, kemudian bagaimana resonansi itu berlangsung, ya, sehingga bisa membentuk sebuah citra. Jadi bisa kita review bahwa di dalam tubuh kita ini sebetulnya sudah ada magnet-magnet kecil, ya, kalau saya istilahkan. Magnet-magnet kecil itu berasal dari eh, inti atom hidrogen, ya. Jadi di dalam tubuh kita ada banyak unsur, yang kita ambil adalah inti atom hidrogen, karena hidrogen ini jumlahnya yang paling besar di dalam tubuh. Ya, ingat di dalam tubuh kita komponen terbesarnya adalah air, ya, unsurnya terdiri dari hidrogen dan oksigen membentuk H2O. Yang kita ambil adalah intinya. Sementara elektron yang berputar mengitari inti, nah kita aktifkan. Ya. Inti atom hidrogen, ya, ini dia berputar. Ya, ini inti atom hidrogen berputar pada porosnya, ya, yang disebut sebagai spin. Ya, spin ini menghasilkan medan magnet kecil. Ya. Nah, medan magnet kecil ini di dalam tubuh kita banyak, tetapi arahnya acak. Ya. Ada yang ke sana, ke sini, ya, dan seterusnya, sehingga saling menetralkan. Ya. Atau kalau kita lihat kemagnetan atau vektornya menjadi, ya, nol, ya, karena saling menetralkan. Ya. Magnet-magnet kecil ini kemudian di bawah pengaruh medan magnet eksternal yang sangat kuat, ini akan membentuk fenomena, ya, yang semula itu ya, kesana kemari, ya, dan hasilnya nol, ini akan nantinya ketika diberi medan magnet eksternal yang sangat kuat, ya, saya contohkan di sini diberi medan magnet, dia menjadi line, ya, atau sejajar, menyejajarkan diri. Nah, menyejajarkan diri ini ada yang paralel dan ada yang anti paralel. Ya. Jumlahnya yang paralel ini lebih besar dibanding yang anti paralel. Paralel itu maksudnya apa? Paralel itu adalah searah dengan sumbu medan magnet eksternal, atau kita istilahkan dengan binol. Ya, ini yang paralel. Kita hitung di sini, ya. Saya contohkan misalnya ada sekumpulan yang jumlahnya 6 ini, ya, yang paralel adalah 4, yang anti paralel ada 2. Sehingga ini, ya, kalau dibuat sebagai vektor atau penjumlahan gaya, karena jumlah yang paralel itu besar, maka vektornya menghadap ke atas. Ya. NMV, Net Magnetization Vector. Ya. Ini di bawah pengaruh medan magnet eksternal yang sangat kuat. Ya. Berapa kekuatannya? Diperlukan medan magnet yang sangat kuat, yaitu 0,3, ya, sampai, ya, bisa biasa yang dipakai
sampai 3 Tesla. Nah, ini untuk bisa menimbulkan fenomena ini. Lalu setelah itu ya, di bawah pengaruh medan magnetik yang sangat kuat ini, NMV akan mengalami putaran. Ya. NMV-nya ini berputar di sekeliling pinol. Karena terikat dengan pinol, NMV ini berputar, ya, membentuk gerakan yang namanya precessi, ya, precession. Nah, berputar seperti itu. Itu selama di bawah pengaruh medan magnet eksternal. Berikutnya kita akan berbicara tentang resonansi. Ya. Selanjutnya dilakukan resonansi terhadap NMV tadi. Ya. NMV tadi akan apa namanya? Yang mengalami precessi tadi di resonansi. Ya. Resonansi dengan gelombang radio. Apa yang terjadi ketika diresonansi? NMV ini kan tadinya seperti ini. Karena apa? Karena awalnya kan gini. Ya. Awalnya yang paralel lebih banyak dibanding yang paralel lebih banyak dibanding yang anti paralel. Kemudian setelah diberi gelombang radio frekuensi ya terhadap ini ya, maka jumlah yang paralel dengan yang anti paralel akan imbang. Karena yang tadinya itu paralel atau searah dengan binol, itu karena tergolong sebagai low energy, ya. Sementara yang anti paralel itu high energy, ya. Yang low energy ini mendapat tambahan energi dari radio frekuensi sehingga menjadi high energy juga, ya. Nah, sehingga menjadi sama jumlahnya menjadi sama. Yang tadinya uh, lebih banyak yang paralel, sekarang yang anti paralel dan paralel jumlahnya sama, 50-50, 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, ya. Sehingga kalau dibuat NMV tidak lagi ke arah atas seperti ini, tetapi hilang. Kenapa hilang? Karena yang jumlahnya ke atas dan ke bawah sama, ya. Itu yang pertama ketika diberi. Kejadian kedua ketika diberi RF adalah yang tadinya berbeda fase menjadi satu fase, ya. Ini awalnya kan seperti ini, ya, tapi fasenya beda. Ini kalau dipecah menjadi panah-panah kecil kan sama saja gini, ya. Atas jumlahnya lebih besar dibanding yang ke bawah, ya. Tetapi fasenya berbeda. Ya, ini masing-masing ini berputar, masing-masing berputar. Tapi putarannya tidak sama, tidak seirama. Ada yang posisinya di sini, walaupun menghadap atas, ya. Ada yang posisinya sudah di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, sehingga ini semua ketika diukur NMV di bidang longitudinal, maaf, transversal, ya, ini nol. Kenapa? Karena arahnya tidak seragam. Ya. Ini ada bidang longitudinal, ini ada transversal. Nah, ketika diberi RF, ya, selain menjadi 50-50 seperti ini, ya, yang berikutnya terjadi adalah yang semula itu tidak sefase menjadi satu fase. Ya. Ya, menjadi satu fase seperti ini. Ya. Nah, ketika satu fase seperti ini maksudnya bagaimana? Ya. Ini ke arah sana, sana semua. Ini arah sini semua. Ya. Putarannya itu seirama. Kalau ini tadi kan tidak seirama.
ya, satu ke arah sana, satu posisi di sini, walaupun semuanya menghadap searah B0. Yang bawah juga sama, walaupun berlawanan arah dengan B0, ini putarannya tidak sama. Nah, ketika diberi RF di bawah pengaruh gelombang radio frekuensi, maka ini putarannya akan seirama, ya. Sehingga ini kalau dibuat NMV atau penjumlahan gaya seperti ini akan yang semula tadinya itu 0 karena arahnya ya, karena fasenya tidak seragam, karena apa namanya, ada yang ke sana, ada yang kemari, ini di transversalnya itu 0, ya. Ketika diberi RF, selain menjadi 50-50, ya, 50-50 kan berarti yang di longitudinal 0, ya kan? Karena imbang, yang ke atas dan ke bawah sama, sehingga ini hilang. Dan kemudian berikutnya yang muncul adalah di transversal. Kenapa muncul? Karena yang semula ini apa namanya, tidak satu fase, tidak satu irama, menjadi satu irama, ya kan? Ini ke sana semua nih, ya. Sehingga ini muncul di transversal. NMV-nya ada di transversal. Ya. Yang semula di longitudinal, ya, longitudinal itu hilang, ya, hilangnya karena ini menjadi imbang. Berikutnya muncul di transversal. Transversalnya muncul karena ini yang semula ini tidak satu fase menjadi satu fase. Ya, saya harap Anda sampai sini paham. Kemudian berikutnya dalam pembuatan citra MRI apa yang kemudian dilakukan? Ya, berikutnya dilakukan, ya, yang tadinya NMV itu sudah ada di bidang transversal, ya, ini kan longitudinal, ya, ini adalah transversal. Ini NMV-nya berputar terus nih. Anda bayangkan yang tadinya itu tegak, ya, putarannya presesi seperti ini, ya, jadinya jadi seperti ini, ya, seperti di lantai, ya, berputar-putar di lantai seperti ini. Itu namanya adalah presesi, NMV-nya ada di transversal. Kalau longitudinal kan sumbu yang tegak tadi, ya. Ini berikutnya, ini masih ada RF, ya. Langkah berikutnya adalah RF-nya di off-kan. RF-nya di off-kan. Ya, ketika RF-nya di off-kan apa yang terjadi? Ya, ini akan hilang. Kenapa kok ini akan hilang? Karena ketika RF-nya di off-kan akan pulih ke eh, posisi awal tadi, yang tadinya satu fase, ya, begitu tidak ada RF, ya, maka tidak lagi satu fase, ya, tidak lagi satu fase. Ya, dengan tidak satu fase, ini yang tadinya ke arah sana semua, nah ini menjadi tidak satu fase sehingga di transversal menjadi hilang. Berikutnya yang terjadi setelah RF-nya ini off, ya, yang kedua adalah yang tadinya ini menjadi 50-50 sekarang akan balik lagi menjadi lebih banyak yang paralel atau searah dengan B. Ya. Akan kembali ke kondisi awal ini. Ya. Nah, di kondisi awal ini kalau dibuat apa namanya NMV, maka NMV ini akan seperti ini lagi, ya, arah dengan longitudinal atau binol, gitu ya. Jadi prinsipnya adalah di bawah pengaruh medan magnet eksternal, ya, muncul NMV diberi RF, sehingga RF yang tadinya di longitudinal akan ke transversal seperti ini. Setelah itu RF-nya di off-kan. Setelah RF-nya di off-kan, ini akan hilang, pelan-pelan hilang, set, kemudian akan muncul yang eh, muncul kembali yang longitudinal. Munculnya ya karena peristiwa ini. Yang tadinya apa namanya satu fase menjadi hilang, fasenya tidak lagi seirama,
sehingga ini hilang. Kemudian yang kedua, tidak lagi 50-50, tetapi lebih banyak ke yang paralel, sehingga NMP-nya ke arah sana. Nah, ini kalau digambar dengan grafik, maka akan seperti ini. Kalau digambar dengan grafik, ya, ada grafik yang namanya T1, ada yang T2, ya. T1 recovery dan P2 decay, ya. Atau yang nama lainnya adalah T1 relaxation dan T2 relaxation. Grafiknya apa? Ini menunjukkan waktu, ya. Ini menunjukkan sinyal, ya, anggap saja. Bagaimana bisa muncul sinyal? Sinyal itu muncul ketika ini, ya. Sinyal itu ketika ini berputar, ini berputar, di sini diberi koil, ya. Di sini diberi koil, maka ini akan dideteksi yang namanya sinyal, ya. Masih ingat prinsip elektromagnetik, ya. Magnet yang ada tidak mengenai sebuah kumparan akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik akan diubah menjadi sinyal, ya. Ini kan berputar, ya, mengenai apa namanya, koil, ya. Koil ini dikenai, ya. Ada tidak, ada tidak, ada tidak, ada tidak, dan seterusnya. Ini menghasilkan sinyal. Nah, sinyal paling kuat ini pada saat posisi seperti ini, RF on, ya, di sini. Kenapa kok harus pada saat ini ditransversal? Ya, karena koilnya itu letaknya di sini, ya, harus tegak lurus dengan magnetnya. Ini kalau kalau di MRI ini kan posisi kepala di sini nih, longitudinal. Koilnya ada di samping atau sekeliling tubuh. Koilnya tidak mungkin diletakkan di ujung kepala dan ujung kaki, karena itu tempat masuk, ya. Koilnya kan ada di samping tubuh pasien. Nah, ini seperti ini. Nah, berikutnya ketika ini deteksi sinyalnya penuh, ya, sehingga pada saat RF apa namanya, RF on, ya, kalau dibuat di T2, ini posisi sinyalnya adalah seperti ini, ya. Posisi sinyalnya akan penuh, ya. Kemudian lama kelamaan begitu RF-nya off, ya, sinyalnya kan akan turun, ya. Kenapa turun? Ya karena tadi, ya, banyak yang tidak lagi satu fase, ya. Yang di yang di transversal tidak lagi satu fase, ya. Ada yang ke sana kemari, ya, sehingga lama-lama hilang, kan. Panahnya panahnya ini lama-lama akan hilang, mengecil, sehingga sinyalnya akan turun. Nah, sinyal yang turun itu kalau digambarkan seperti ini, ya, seiring berjalannya waktu. Yang pertama tadi penuh, RF-nya masih on, kemudian RF-nya di off kan, lama-kelamaan dia akan turun. Nah, ini namanya adalah decay atau peluruhan, ya, atau T2 relax. Ya. Berarti ini menunjukkan hilangnya eh, kemagnetan atau NMV di bidang transversal. Sebaliknya di longitudinal, ya. Longitudinal ini awalnya kan tidak ada. Ini awalnya tidak ada karena adanya di sini. Kemudian setelah RF-nya off, ya, di longitudinal ini akan tumbuh NMV-nya. Nah, NMV-nya akan tumbuh, ya, sehingga ini yang di T2 ini, ya, yang sinyalnya begitu RF-nya off itu kan masih tidak ada yang di longitudinal kemagnetannya. Lama-lama muncul lagi NMV-nya di longitudinal. Kenapa? Karena kembali ke asal, ya, yang paralel lebih banyak sehingga NMV-nya
di longitudinal muncul. Ya, sehingga kalau diukur sinyal lama-lama akan naik. Ya. Nah ini bedanya T1 relaxation dan T2 relaxation. Berikutnya, yang membuat citra MRI itu ada yang gelap, ada yang terang, itu kenapa? Ya, buat citra MRI itu kan pada dasarnya citranya berupa citra irisan, ya kan? Ini misalnya, ya, kepala, kemudian kenapa kok ada bagian gelap, ada bagian yang terang? Sebuah citra kan bisa berwujud gambar kalau seperti itu ya. Kalau terang semua nanti jadinya putih polos, kalau gelap semua jadinya hitam polos. Ya, kenapa kok ada yang gelap, ada yang terang? Ya, ada yang dark, ya, ada yang bright, ya. Nah, ini karena perbedaan grafik ini, ya. Sebuah titik, ya, sebuah titik, ya. MRI itu kan citra digital juga ya, jadi dia terdiri dari kumpulan piksel, ya. Sebuah titik, ya, ini bisa gelap, ya, bisa dark, ya, atau juga bisa terang. Ini tergantung ya di titik itu di dalam tubuh itu kandungan kebanyakan apa ya. Di dalam MRI kita apa namanya mengenal dua komponen dasar ya, yaitu ada fat atau lemak dan juga water atau air. Nah, dua komponen ini ya. Titik ini mengandungnya lebih banyak lemak atau air. Diingat-ingat dulu. Jadi sebuah citra itu mau gelap mau terang ya di posisi ini, di irisan ini, di titik ini dia mengandungnya lemak atau air. Lalu hubungannya apa dengan grafik ini? Lemak dan air mempunyai karakter yang berbeda grafiknya. Lemak itu RF-nya di off kan, dia akan cepat pulih. Ya, ini lemak misalnya. Ya, fat. Ini misalnya fat. Kemudian air, ya, begitu RF-nya di off kan, pulihnya akan pelan-pelan. Nah, kemudian kalau air ya di T2 di grafik ini ya, lemak itu begitu RF-nya di off kan, sinyal di transversalnya akan cepat hilang. Ya, sama. Tapi air hilangnya pelan-pelan ya. Oke, ya. Jadi NMV begitu RF-nya di off kan, ya kalau lemak itu cepat, ya, yang transversal itu langsung hilang, longitudinal langsung muncul. Nah, sehingga kalau digambar pakai grafik seperti ini. Air, ya kalau di apa namanya longitudinalnya dia tumbuhnya pelan-pelan, tapi kalau lemak tumbuhnya cepat. Nah, sehingga grafiknya seperti ini. Kalau di T2 kebalikannya, air itu ini hilangnya pelan-pelan, ya longitudinal transversal itu hilangnya pelan-pelan. Tapi kalau lemak cepat, RF off langsung dia hilang, langsung tidak lagi satu fase, langsung hilang. Kemudian air itu munculnya longitudinal lama, tapi hilangnya di transversal juga pelan-pelan. Sehingga kalau digambar grafik ya, ini akan menghasilkan perbedaan grafik ini. Begitu diberi RF on, sama, dua-duanya langsung longitudinal NMV-nya hilang, transversal muncul. Nah, ketika apa namanya RF-nya off, ini akan berbeda. Lemak itu ini akan cepat hilang dan cepat pulih. Kalau air hilangnya pelan-pelan, pulihnya juga pelan-pelan, sehingga grafiknya ini akan berbeda. Nah, ini akan diambil sinyal di
time tertentu, ya waktu tertentu ambil sinyal, sehingga akan menghasilkan perbedaan. Ya, ini kan sinyal nih. Ya, sinyal itu kalau semakin tinggi kan berarti semakin terang. Ya, sehingga kalau di pembobotan T1, ya, maka lemak itu akan tampak sinyalnya lebih tinggi dibanding air. Ya, sehingga di T1 lemak akan tampak, ya, T1 lemak akan tampak terang, kemudian air tampak, ya. Sebaliknya kalau T2, ya, sinyalnya yang lebih tinggi ya adalah air, ya. Sehingga di T2, pembobotan T2 lemak itu tampak gelap, kemudian air tampak terang, ya. Oke ya, itu yang menjelaskan kenapa kok sebuah gambaran itu ada yang terang, ada yang gelap, ya. Jadi karena perbedaan di sini mengandung lemak atau air. Ya. Ketika diberi RF, ini akan bereaksi seperti penjelasan di grafik sebelumnya. Begitu RF-nya off, ini nanti akan ketika dilakukan pengukuran sinyal, ini isinya air atau lemak. Di MRI akan ada dua pembobotan. Dia pakai pembobotan T1 ya, atau pembobotan T2. Pembobotan T1 ini adalah pembobotan yang kita mengambil perbedaan, ya, T1 relaxation dari lemak dan air. Kalau pembobotan T2, gambar itu diperoleh dari kita mengukur perbedaan T2 relaxation dari lemak dan air. Digunakan unsur pembedanya di situ yang paling utama adalah lemak dan air. Kalau tulang bagaimana? Tulang ya dua-duanya sedikit mengandung hidrogen sehingga di T1 maupun T2 akan tampak gelap. Nah, kurang lebih itu ya. Kemudian kan saya lanjutkan ya. Dalam tubuh ya, yang dikenai apa namanya? RF, yang dikenai magnet itu sekutur tubuh dari kepala sampai kaki. Lalu bagaimana ini membedakan kok ini bisa gelap, yang ini bisa terang dan seterusnya. Padahal yang dikenai RF semuanya ya terpapar RF dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa kok bisa diperoleh slice seperti ini? Ya, ingat ya, prinsip resonansi. Ya, di sini ada prinsip yang namanya resonansi. Ya, masih ingat di penjelasan sebelumnya, resonansi ini kita memberikan semacam transfer energi. Ya. Nah, transfer energi ke benda yang frekuensinya sama. Ya. Jadi kita masih ingat frekuensi Larmor inti atom hidrogen, ya. Dia berpresesi inti atom hidrogen itu, ya, berpresesi dengan kecepatan kurang lebih 42,6 MHz, ya kan? Dia berpresesi dengan selama 1 detik itu terjadi putaran 420.000 ya putaran dalam 1 detik. Oleh karena itu diberikan radio frekuensi juga gelombangnya harus 42,6 MHz ya pada 1 detik. Nah, kuncinya di sini, resonansi harus sama energinya. Supaya apa? Supaya ini bisa terpengaruh ya. Yang tadinya ini kemudian menjadi seperti ini ya. Ini energinya harus sama ya. Frekuensinya harus sama. Ya, kuncinya di sini, frekuensinya harus sama. Lalu pada MRI bagaimana kok bisa kita memperoleh gambaran ya pada
slice tertentu, ya misalnya membuat irisan kepala. Kok bisa kita memperoleh gambar seperti ini? Caranya bagaimana? Nah, saya akan jelaskan lagi di sini, ya, bahwa pada MRI, ya, tubuh ini akan diambil gambarnya irisan demi irisan dan piksel demi piksel, ya. Ini saya gambarkan misalnya ada tubuh pasien dari kepala sampai kaki. Dari kepala sampai kaki ini, ya, ini kepala, ini kaki. Eh, kita mengambilnya semuanya terkena RF di sini. Ketika diberi RF semuanya terkena RF. Terkena magnet tidak? Terkena magnet semuanya. Ini ada magnet di sini, ya, ada magnet karena masuk ke. Lalu bagaimana kok bisa dia memilih, ya, slice yang mana dan pixel yang mana? Nah, ini kuncinya di sini, ya. Tidak semuanya terkena resonansi. Ingat resonansi adalah 42,6 MHz misalnya. Tidak semua inti atom hidrogen ini berpresesi dengan kecepatan ini. Bagaimana caranya? Kita modifikasi, ya. Di sini ada magnet, ya. Kemudian kita beri yang namanya gradien. Ya, gradien ini adalah, masih ingat di SMA, ya, gradien ini adalah kemiringan. Kemiringan apa? Kemiringan kekuatan magnet. Magnet yang digunakan di MRI biasanya kan 0,3, 0,5, 1 Tesla, 1,5 Tesla, ya. Nah, di sini yang tepat 1 Tesla adalah ini, ya. Ini 1 Tesla. Kemudian yang ini sengaja diberi lebih, ya. Ini 1 Tesla, misalnya 1,1 Tesla. Ini 1,2 Tesla dan seterusnya. Yang ini sengaja dikurangi, ini 0,9. Di sini 0,8. Ya, jadi sengaja dikurangi Teslanya ini. Yang tepat adalah di sini. Ingat, kecepatan 42,6 MHz ini adalah pada 1 Tesla. Jadi yang berputar dengan frekuensi 42,6 MHz ini adalah yang hanya di sini, titik ini. Yang ini bagaimana? Putarannya akan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena, ya, magnetnya juga lebih besar, lebih kuat. Ya, karena ada gradien, ya, kekuatan medan magnet. Ini akan bergeser nantinya. Tinggal slice yang akan dipakai yang mana. Nanti akan bergeser. 1 Teslanya, slice ini sudah selesai, geser ke slice berikutnya. 1 Tesla. Geser ke slice berikutnya. Dan seterusnya sampai selesai. Ya, itu yang pertama. Gradien. Ya, ada yang namanya gradien. Berikutnya, pada slice ini, ya, diberi lagi gradien kanan kirinya, ya. Ini kan menentukan ketinggiannya, ya, setinggi apa irisannya. Kemudian pada abdomen misalnya. Abdomen itu kan ada di sini ada hepar, ya, ada vertebra, kemudian ada lambung, ya, ada limpa, ya. Bagaimana kok piksel demi piksel ini bisa diberi radiofrekuensi? Kok sistem kok tidak bingung membedakan ini berasal dari hepar, berasal dari vertebra atau yang lain, ya. Ini diberi gradien juga, ya. Ya. Gradien berikutnya, ya, ini 1 Tesla. Ini 1 Tesla. Ini misalnya 1,2 Tesla. Yang ini misalnya 0,8 Tesla. Nah, sehingga titik yang berputar 42,6 MHz adalah hanya pada titik ini. Ya. Nah, berikutnya akan mengambil slide pixel yang di sini misalnya, ya.
Ini berarti kan dari sini sampai sini kan kecepatannya 42,6 MHz. Ada lagi yang namanya gradien. Jadi gradien itu ada 3 ya. Nah, ini yang 1 Tesla adalah di sini. Yang ini lebih ya, 1,2 Tesla. Yang ini 0,8 Tesla. Nah, sehingga yang diambil hanya sini yang 41 Tesla. Hanya inti-inti atom hidrogen ya, yang kecepatannya 42,6 MHz hanya di titik ini. Kenapa kok bisa? Di slice atasnya ini kecepatannya lebih dari itu. Di slice bawahnya ini kecepatannya kurang dari frekuensinya kurang dari ini. Di titik samping ini ya frekuensinya lebih dari 42,6. Di slice di kirinya ini ya frekuensinya kurang dari 42,6. Ya, di slice anterior ini ya karena lebih dari 1 Tesla, maka frekuensinya juga akan lebih dari 42,6. Di slice di bawahnya ini, pixel di bawahnya ini, maka akan kurang dari 42,6. Jadi yang tepat di sini adalah hanya pixel ini. Sehingga ketika diberi radio frekuensi yang terpengaruh hanya pixel ini. Pixel-pixel di sekitarnya, slice-slice di atas dan slice di bawahnya tidak akan terpengaruh. Sehingga grafik ini ya, grafik ini hanya akan berlaku pada pixel tersebut ya. Pixel tersebut kandungannya lemak atau air. Kalau pixel tersebut kandungannya lemak, maka dia akan sinyalnya akan terang di T1, pembobotan T1. Kalau kandungannya air, maka di pembobotan T1 dia akan pixel tersebut akan gelap ya. Balikannya kalau di T2, kalau pixel tersebut ya di titik itu kandungannya kebanyakan air di T2, maka dia akan tampak terang ya. Sedangkan kalau kandungan kebanyakan itu adalah lemak, dia akan tampak gelap ya. Nah, itu akan diulang-ulang ya. Ini akan diulang-ulang. Pertama pixel ini, nanti ganti lagi setelahnya ya, pixel di sampingnya dengan menggeser gradien. Yang melakukan pergeseran siapa? Mesin sistem ya. Berikutnya nanti geser ke pixel berikutnya, pixel di atasnya dan seterusnya. Ya. Ini akan diulang-ulang yaitu sampai nanti dapat satu slice. Kemudian kalau slice ini sudah selesai ya, akan pindah ke slice berikutnya. Dan sampai didapat pemeriksaan selesai. Oleh karena itu, mengapa pemeriksaan MRI itu lama? Karena dilakukan pixel by pixel. Tidak seperti pada radiografi, sekali expose selesai jadi gambar, diperoleh terang, diperoleh gelap. Kalau MRI tidak demikian. Pixel by pixel, ya, pixel by pixel, kemudian slice by slice. Itulah kenapa pemeriksaan MRI lama, ya, satu sekuen bisa sampai 5 menit ya. Satu rangkaian pemeriksaan bisa sampai setengah jam ya karena ada T1, T2, pembuatan T1, pembuatan T2, kemudian irisan aksial dan seterusnya. Ya. Nah, kuncinya ada di gradien ya. Oke, itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan semakin menambah pemahaman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.